silakan yang memimpin Farel. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 17. Tuhan Allah hadir, 1, 2, 3 ya. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari kita bersatu di dalam bersyukur kaya panjatkan kehadirat Tuhan pada pagi ini kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu yang berikan kami untuk menjawab pertanyaan dari guru kami Tuhan. Tolong segala sekarang dan seluruh kami sengaja dan kita sebagai dan tidak terlalu kurang yang kami Tuhan kami. Menjelaskan kau sampai selama-lamanya. Amin. Nah, pada saat ini Bu akan memberikan pertanyaan terkait dengan materi pelajaran kita di kelas 7. Apakah kalian masih ingat tentang materi di kelas 7, Nak? Masih ingat. Tentang apa itu, Nak? Kerendahan hati. Siapa tahu arti kerendahan hati? Ayo Bu, Silakan. kesadaran akan yang benar dan salah. Kita beri tepuk tangan. Nah, sekarang materi kita membahas hidup beriman. Apa itu arti hidup beriman? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Hidup beriman adalah hidup percaya tentang adalah firman Tuhan. Baik, kita beri lagi tepuk tangan yang meriah. Nah, sekarang kamu perhatikan ke depan. Hidup beriman adalah, dari hidup beriman ini aku akan memberikan cakupan dari kompetensi dasar. Ini ada yang pertama yaitu mensyukuri makna hidup beriman. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, menjanjikan keadaan berkaitan dengan cara hidup beriman dalam bentuk tindakan nyata. Baik. Kemudian di sini ada kompetensi dasar. Ya. Yang pertama yaitu menjelaskan perbedaan arti iman dan hidup beriman. Yang kedua, menjabarkan tokoh Alkitab yang menjadi panutannya dalam hal beriman serta menyebutkan alasan memilih tokoh tersebut dengan tepat. Kemudian menyimpulkan cara memelihara iman berdasarkan kitab 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 dan Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Kemudian mengidentifikasi ciri-ciri orang yang memelihara iman. Yang terakhir, mendeskripsikan indikasi iman dan percaya dalam kehidupan siswa berupa kesaksian dari kisah. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan mengetahui tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama itu apa? Mengucap syukur atas kasih Tuhan melalui doa sebagai penerapan hidup orang beriman sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap bisa terbaca, menunjukkan sikap peduli terhadap sesama sebagai cerminan hidup beriman sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, menyebutkan arti iman menurut Alkitab
yang dimiliki akan suatu hal karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Kemudian dalam perjanjian baru iman itu adalah Ibrani 11 ayat 1. Silakan dibaca. Ibrani 11 ayat 1. Baik. Kemudian di sini ada sifat iman itu aktif. Kemudian beriman itu ada 4. Bahwa Allah mengatur hidup kita, Allah menuntut pertanggungjawaban padanya, yaitu bagaimana kita hidup dan apa yang kita perbuat. Kemudian Allah melihat terlibat dalam hidup kita, Dia mengasihi kita, Ia berinteraksi dengan kita, Ia menyelamatkan kita dari dosa. Kemudian yang keempat adalah Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya, yaitu keselamatan dan hidup baru. Kemudian tokoh beriman dalam Alkitab ada 4. Di Perjanjian Lama ada 2. Perjanjian Lama ada Nuh. Kemudian ada Abraham. Perjanjian Baru ada 2. Perempuan Kanaan yang percaya dan 2. Perwira Romawi yang percaya akan mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan. Nah, kemudian ada cara memelihara iman. Cara memelihara iman itu ada 2 Timotius 4 ayat 7-8 ada di sini. Ya, ada 5 poin. Kemudian cara memelihara iman menurut Efesus 6 ayat 13-18 itu ada 6 poin. Kemudian di sini ada ciri-ciri orang yang memelihara iman, ada 5 poin. Nah, sekarang Ibu meminta supaya kita mendiskusikan bersama. Ya, terima kasih. Materi kita silakan dibentuk kelompok. Sekarang Ibu minta supaya membaca materi di bab 1. Nah, silakan dibuka bab 1 tentang hidup beriman di halaman 1 sampai halaman 9. Bahwa Ibu akan memberikan kesimpulan pada hari ini, yaitu bahwa beriman dalam Perjanjian Lama adalah berpegang teguh kepada Allah. Kemudian iman dalam Perjanjian Baru, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kemudian bagaimana, siapa tokoh Alkitab yang beriman yang perlu kita teladani dan karena apa? Telah kalian uraikan tadi, yaitu ada Nuh, ada Abraham, ada perempuan Kanaan, ada perwira Romawi. Kenapa mereka kita jadikan panutan? Karena mereka mencerminkan kepatuhannya kepada Allah. Kemudian cara memelihara iman itu yaitu dengan berdoa, ya, memberitakan Injil, kemudian mengatakan yang benar bila benar, mengatakan salah bila salah, harus hidup adil sesuai dengan Efesus 6 ayat 10-13 itu ya. Kan? Ada di situ kan, Nak? Nah, ini berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, memberitakan Injil kerajaan Allah, berani mengatakan kebenaran dan menegur yang bersalah, memiliki penguasaan diri, sabar dan tabah dalam penderitaan. Kemudian di sini cara memelihara iman itu berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran dari Efesus ya. Ada kan? Kemudian berbaju dirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kemudian mempergunakan kerisai iman dalam segala keadaan. Kemudian menerima pokok keselamatan, menerima pedang roh. Di sini ada ciri-ciri orang beriman, yaitu bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi.
Tadi sudah dibacakan, sudah bagus sekali pembelajaran kita hari ini. Jadi dalam kehidupan nyata supaya kita memelihara iman kepada Allah dengan cara tadi dari 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 dan Efesus berapa? 6 ayat 13 sampai 18. Iya, supaya dipahami. Demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Maka untuk tugas kalian di rumah yaitu membuat kesan dan pesan tentang hidup beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi silakan ditulis pertanyaannya, membuat kesan dan pesan tentang memelihara iman dan hal lain. Untuk itu kita akan menutup pertemuan kita pada saat ini. Untuk menutup pertemuan kita supaya ditutup dengan doa oleh Video. Sekarang kami sudah selesai belajar, sudah menerima segala sesuatu yang telah diberikan guru kami, ajaran dan didikan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mau pulang. Berkatilah kami di dalam perjalanan sampai hingga di rumah. Terima kasih Tuhan. Amin.